Klinik Angker Sarang Dedemit. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Traveler Diego. Balik lagi di wisata horor, dan kali ini gue bakalan ajak kalian berwisata horor di daerah Batam. Dan cerita kali ini adalah cerita pribadi admin sendiri guys. Langsung aja kita let's check it out. Cerita terjadi di tahun 2009 saat lulus kuliah dan ingin jalan-jalan di daerah Batam karena ada saudara di sana yang kebetulan juga sedang ada hajatan anak dari om sedang sunatan guys. Sebelum berangkat ke Batam, karena saya baru lulus, ada penawaran dari om untuk bekerja saja di Batam setelah liburan atau jalan-jalan di sana. Dan kebetulan banget ada temen SMP yang bekerja di Batam juga. Jadi saya menerima tawaran tersebut, akan mencari-cari kerjaan di sana nantinya. Setelah sampai di Batam, saya dan papa saya pergi ke acara hitanan keponakan saya dan akhirnya menikmati indahnya kota Batam, jalan-jalan dan kulineran, mengunjungi tempat-tempat ikonik seperti Jembatan Barelang, Nagoya, Pantai Marina, dan lain-lain. Setelah 1 minggu liburan bareng om dan juga papa, akhirnya papa balik ke Semarang dan saya pun harus mencari pekerjaan di Batam dan dititipkan di rumahnya om saya. Sempat lamar ke rumah sakit dan klinik berbagai macam di sana dan selama 3 bulan sempat keluntang-lantung karena nganggur guys. Dan akhirnya dapat kerjaan juga di klinik di daerah pusat kota Batamnya guys. Awalnya interview banyak, cuman pada keluar cepet setelah ditanyain salary yang sangat kecil sekali guys. Dan gue ditawarin cuma 900.000 saat itu. Dan karena gue masih fresh graduate, jadi gue terima-terima aja. Sebulan pertama gue dapat shift pagi, itu berangkat jam 8 masuknya dan pulangnya jam 4 sore. Kalau pagi sampai siang itu pasiennya masih sedikit guys, jadi masih slow santai gitu kan. Berhubung gue lulusan farmasi, jadi gue ditempatin di apotiknya dan kerjaannya ngeracik-racik obat gitu dan ngambil-ngambilin obat. Di bulan kedua akhirnya gue dapet shift 2 yang mulai berangkat dari jam 2 siang dan pulangnya jam 10 malam guys. Kalau di shift 1 adanya cuma dokter umum sama dokter gigi. Nah di shift 2 ini berbagai macam dokter spesialis hadir guys, karena paginya mereka di RSUD dan rumah sakit besar lain. Mulai dari obgyn, dokter jantung, dokter umum yang ada 2, dokter gigi juga ada 1, dokter ortoped, dokter saraf, dan juga dokter anak guys. Serame itu bayangin AA-nya cuman sebelumnya ada 1 dan ditambahin gue, jadi ada 2. Dan yang gue rasain dari shift pagi ke shift siang itu berasa kayak speed kita dijadiin 10 kali lebih cepat guys. Karena resep dari berbagai macam dokter spesialis numpuk di jam yang sama di antara sore ke malamnya. Jadinya kewalahan banget. Terlebih kalau resepnya racikan dari dokter anak, itu yang lumayan mikir banget guys. Gue sempat mikir sebelum gue kayaknya banyak yang kerja di sini langsung keluar karena kerjanya banyak dan gajinya sangat kecil. Tapi gue nikmatin aja, enjoy karena gue masih fresh graduate dan masih mau belajar di sini guys. Nah singkat cerita, karena besoknya libur dan gue ada janji sama temen gue di daerah pusat kota Batam, jadi gue males bolak-balik, akhirnya bermalam di klinik guys. Karena kalau balik rumah om gue daerah Batu Aji yang itu lumayan jauh, kurang lebih mau 1 jam dan itu naik angkot guys. Nah akhirnya gue mengetahui keangkeran, kehororan dari klinik tempat gue bekerja saat gue menginap di klinik ini guys. Dan ternyata di klinik ini ada 1 perawat yang shift malam, 1 bidan untuk jaga kalau ada yang lahiran, mamang sopir yang merangkap jadi security yang tidur di lantai 3, jadi masih ada temennya di klinik guys. Awalnya saya tidur di sofa di ruang tunggu depan yang besar dan empuk sambil nonton TV. Dan kemudian ada teman saya perawat yang jaga menyuruh saya pindah ke ruangan dokter spesialis jantung untuk tidur di dalam ruangannya saja karena lebih nyaman. Akhirnya saya pindah ke dalam ruangan dokter spesialis jantung dan akhirnya tidur terlelap guys. Di tengah malam saat itu mungkin sekitar pukul 1 dini hari, ada suara gaduh seperti anak kecil yang berlari-lari dan teriak-teriak. Dan ada suara nenek-nenek di depan pintu yang seperti memanggil saya
Dan dia pun berkata, "Le, tangi le, wes awan le." Karena masih setengah sadar dan nyawa belum terkumpul sempurna, saat melihat nenek-nenek tersebut, saya mengira itu nenek saya, yang biasa saya panggil dengan Mak Wo, ibunya mama saya guys. Dan saya pun merespon dengan santai, antara masih ngantuk, dan saya pun tidur lagi. Saat pagi harinya, saya pun terbangun, beres-beres di kamar mandi, dan setelah itu ketemu dengan mamang-mamang OB. Dan akhirnya saya bertanya, "Mang, di sini semalam ada nenek-nenek ya?" Dan dia pun menjawab, "Nggak ada mas, di sini nggak ada nenek-nenek semalam." Saya pun dalam hati bergumam, waduh, baru nginep sekali aja udah diliatin penampakan nenek-nenek bongkok. Dan minggu depannya saat keesokan harinya libur, saya pun menginap di klinik lagi guys. Dan kali ini saya tidur di sofa besar ruang tunggu bagian depan sambil nonton TV. Enak banget guys tempatnya. Saat tengah malam saya sudah tertidur pulas, ada yang bangunin saya. Ternyata salah satu bidan di sana guys, sebut saja namanya Kak Aminah, yang baru saja selesai membantu proses persalinan guys. Sambil membawa tempat tidur bayi itu diletakkan di samping saya sambil menitipkan kepada saya, "Jor, ini bayi gue titip sebentar ya, gue mau cuci tangan sama ada yang mau persalinan lagi tuh satu." Lumayan chaos juga karena bidannya cuma satu, yang lahiran ada 2 orang guys. Karena saking capeknya, akhirnya gue tertidur lagi guys. Dan lampunya pun agak gelap remang-remang karena ini nyalain bagian yang atas dan satu di bagian ujung saja. Udah enak-enak tidur, seperti ada suara-suara aneh dan akhirnya gue membuka mata. Dan di suasana yang gelap remang-remang itu, gue pun melihat ada yang aneh. Ada sesosok tinggi besar yang menggendong itu bayi guys. Dan gue mikir itu tadi teman gue yang perawat, Kak Aminah, kayaknya pendek kecil deh. Ini kok jadi gede banget. Dan akhirnya gue memalingkan muka dan memejamkan mata karena saking ngeri dan menakutkan guys bentuknya. Di situ gue sadar itu bukan manusia, melainkan hantu penunggu klinik tersebut guys. Gue pun mikir, gila ya, ini klinik horor banget. Klinik apa rumah hantu ya? Selang beberapa waktu, sekitar 2 jam kemudian, si Kak Aminah datang untuk mengambil bayi yang ada di dekat saya itu guys. Dan saya pun menceritakan kepada dia kalau saya melihat sesuatu yang aneh tadi sebelum dia kesini. Dan dia pun malah berkata, "Yalah Jor, itu mah genderuwo, di lantai 2 sama 3 lebih horor lagi, itu banyak kuntilanak sama pocong. Gue mah udah biasa. Kadang juga pas malam gue pernah lihat hantu anak kecil lari-lari di sini, sama di playground lantai 2 tempat dokter spesialis anak." Dan akhirnya saya pun ikut mengacuhkan hal tersebut dan menganggapnya seperti biasa aja guys. Selang beberapa hari akhirnya gue menginap di klinik tersebut untuk ketiga kalinya. Dan hal spektakuler yang sangat tidak gue inginkan pun terjadi di malam ketiga gue menginap ini guys. Malam itu gue tidur di sofa ruang tunggu yang bagian depan. Saat itu gue tidur sendirian di lantai 1 karena ada perawat jaga yang tidur di lantai 2 dan ada mamang-mamang OB yang tidur di lantai 3 guys. Lantai 3 itu kamar karyawan, si mamang OB, dan tempat gudang juga guys. Di tengah malam dan suasana yang gelap gulita, gue seperti mendengar keributan anak kecil yang sedang berlari ke sana ke sini. Dan akhirnya gue hampir tersadar saat ingin menggerakkan badan, ternyata gue seperti ada yang ngunci guys, alias ketindian. Saat membuka mata, gue pun melihat 4 sosok dedemit penunggu klinik tersebut guys. Di antaranya ada nenek-nenek bongkok yang mukanya serem banget, ada pocong, ada kuntilanak, dan ada genderuwo yang kemarin gue lihat terakhir itu. Sambil ada anak kecil yang sedang main di atas lemari. Lumayan lama guys gue ngerasa tindian. Dengan posisi keempat demit itu mukanya berada tepat di atas gue. Dan akhirnya gue baca-baca sebisa gue ayat kursi, kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah, semuanya gue baca-baca dan akhirnya gue bisa terlepas. Alhamdulillahnya sedikit badan gue bisa bergerak dan mereka seperti membuat sihir manipulasi seolah-olah gue balik ke alam mimpi gue dan terbangun alami seperti baru bangun dari tidur guys. Mereka berpikir agar gue mengira itu hanyalah mimpi belaka, tapi gue sadar sih itu nyata karena sangat terasa sekali bedanya alam mimpi dan
alam dunia astral guys. Di pagi harinya saat gue menceritakan hal tersebut kepada perawat senior, sebut saja namanya Bang Salman, dia berkata bahwa udahlah dek, cuekin aja, di semua tempat juga ada penunggunya. Dulu waktu awal-awal abang juga kayak gitu, suka diliatin, tapi lama-lama juga udah biasa. Di bulan ketiga sebelum kontrak berakhir, gue mencari pekerjaan lain dan melamar di salah satu rumah sakit yang ada di Batam juga. Dan sekali interview dan langsung disuruh bekerja di awal bulan karena sudah ada pengalaman guys. Alhamdulillah gajinya naik sedikit dari 900.000 menjadi 1.100.000. Lumayan alhamdulillah. Itu belum termasuk lembur. Dan itu dia pengalaman horor gue kerja di klinik angker di daerah Batam. Pengen tahu kejadian horor yang ada di rumah sakit tempat kedua gue bekerja di Batam? Makanya jangan lupa saksikan terus channel Traveler Diego. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita menarik dari Traveler Diego. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.